Oke, cek cek suara saya masuk teman-teman. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, teman-teman izin saya buka ya. Silahkan yang bagi teman-teman yang belum on cam silahkan on cam. Mungkin sebagian besar eh, jadi satu ya, jadi nggak banyak. Di sini hanya 28. Oke, silahkan on cam. Saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di mata kuliah korespondensi 2. Yang pertama tentu saya mohon maaf karena mulainya terlambat ya, karena saya sedang ada kegiatan UTBK di Pustikom, jadi mondar-mandir begitu dari tadi. Kemudian untuk perkuliahan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita ada dua kelompok yang presentasi. Yang pertama terkait dengan surat penugasan, surat tugas. Kemudian yang kedua adalah surat perintah. Nanti teknisnya teman-teman paralel saja. Jadi kelompok satu silahkan presentasi, kemudian dibuka sesi pertanyaan, kemudian silahkan ditampung terlebih dahulu pertanyaannya biar nggak menunggu begitu ya. Silahkan ditampung pertanyaannya, kemudian dilanjut kelompok berikutnya untuk mempresentasikan materinya, kemudian ditampung juga pertanyaannya. Kemudian setelah ditampung pertanyaannya, dipersilahkan kelompok yang pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung. Begitu juga nanti dilanjut ke kelompok kedua begitu ya. Jadi paralel saja biar nanti tidak ada waktu yang terbuang. Terkait dengan materi hari ini, surat penugasan dan juga surat perintah tentunya ini saling terkait nanti ya, tetapi pasti ada pembeda yang cukup mendasar begitu. Kalau ditanya persamaannya apa, tentu kalau kita bicara surat penugasan dan surat perintah itu ya suatu korespondensi resmi yang digunakan oleh pimpinan ataupun atasan kepada bawahannya. Terkait dengan detail isi, kemudian detail perbedaannya apa, mungkin nanti ketika belum disampaikan oleh kelompok akan saya tambahkan di akhir begitu. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman saya persilahkan untuk moderator ya memandu diskusinya. Sekali lagi nanti paralel saja. Kelompok yang pertama silahkan mempresentasikan materinya, kemudian ditampung pertanyaannya, kemudian dilanjut kelompok kedua mempresentasikan materinya, kemudian ditampung pertanyaannya, kemudian silakan nanti bergantian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung. Mungkin itu teman-teman pengantar dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke moderator untuk memandu diskusi hari ini. Silakan. Oke, teman-teman. Saya izin mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Maulana Amirul Ada, SPDMPD, dan teman-teman sekalian semuanya. Eh, Kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil diskusi kami terkait materi surat penugasan. Sebelum itu kami izinkan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri itu Rifki Brenda sebagai moderator. Yang kedua ada Rio Octavian. Yang ketiga ada Trevino Rahmat Pribadi. Nah, untuk materi pertama itu adalah pengertian surat tugas. Jadi surat tugas sendiri itu adalah jenis surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seseorang pejabat yang berwenang di suatu organisasi atau lembaga yang isinya memberikan penugasan kepada seorang pegawai atau staf untuk melakukan tugas tertentu. Boleh di next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oh, kelihatan. Oke, selanjutnya ada struktur surat tugas ya.
Nah, agar surat tugas dapat digunakan dengan baik, ya tentunya strukturnya biasanya mencakup banyak hal nih teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada kop surat, di mana kop surat ini itu berguna untuk menunjukkan identitas dan kredibilitas organisasi yang mengeluarkan surat tugas gitu. Nah, di dalam kop surat ini ada biasanya ada logo, nama, alamat organisasi, dan instansi yang mengeluarkan surat tugas. Kemudian juga ada nomor surat nih teman-teman semuanya. Nah, itu digunakan untuk identifikasi dan pencatatan administrasi surat. Secara general terdiri dari kode surat, urutan nomor, bulan, dan juga tahun mengeluarkan surat. Kemudian juga ada tanggal penerbitan. Nah, untuk tanggal penerbitan sendiri ini pada surat itu untuk mencerminkan waktu resmi dikeluarkannya surat tersebut oleh pihak yang memberikan tugas gitu. Informasi ini juga penting untuk menunjukkan keabsahan serta batas waktu yang berlakunya untuk surat tugasnya. Kemudian ada judul. Nah, dalam surat tugas itu judulnya ditulis biasanya dengan huruf kapital, surat tugas gitu. Nah, ini bertujuan untuk menegaskan bahwa dokumen tersebut ini adalah surat resmi yang berisi penugasan tertentu sehingga mudah dikenali oleh penerima maupun pihak lain yang berkepentingan. Kemudian ada dasar penugasan. Untuk dasar penugasan ini merupakan referensi atau alasan yang mendasari dikeluarkannya surat penugasan tersebut. Gitu. Bagian ini biasanya mencantumkan peraturan, kebijakan, keputusan pimpinan atau kebutuhan organisasi yang menjadi latar belakang dikeluarkannya surat penugasan tersebut. Kemudian ada nama pemberi tugas. Nah, di sini identitas pemberi tugas itu mencakup nama lengkapnya, kemudian jabatannya, eh, yang mengeluarkan surat gitu. Kemudian bagian ini penting untuk menunjukkan pihak yang bertanggung jawab atas penugasan yang diberikan. Kemudian ada juga nama penerima tugasnya. Nah, dalam bagian ini biasanya informasinya tentang orang-orang yang diberi tugas dalam surat tugas gitu. Dan ini sangat penting untuk menjaga data penerima dengan jelas untuk memastikan bahwa tugas dilakukan oleh orang yang tepat dan bertanggung jawab. Biasanya ada nama lengkapnya, kemudian jabatan atau posisi, dan nomor induk kepegawaian. Kemudian ada isi surat. Nah, biasanya berisi rincian tentang tugas yang diberikan kepada penerima. Bagian ini merupakan bagian penting dari surat tugas untuk informasi eh, yang dibuat dengan jelas, spesifik, dan terperinci. Gitu. Nah, kemudian ada juga ketentuan lain, biasanya mencakup informasi tambahan yang relevan dengan pelaksanaan tugas, seperti sumber anggaran yang digunakan, kewajiban pelaporan hasil tugas, serta ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh penerima tugas. Dan ada juga penutup, itu berisi pernyataan tentang tugas untuk dilaksanakan dengan baik, bisa disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja penerima tugas. Biasanya contoh demikian surat tugasnya diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian ada tanda tangan dan stempel. Biasanya komponen ini juga penting gitu untuk surat tugas karena memberikan legalitas dan eh, legitimasi resmi kepada surat yang diterbitkan gitu. Dan terakhir ada tembusan berisi daftar pihak-pihak yang perlu mendapatkan informasi tentang tugas tersebut. Mungkin itu saja, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi surat tugas. Yang pertama, yang pertama itu ada sebagai bukti resmi penugasan. Surat tugas berfungsi sebagai dokumen legal atau bukti sah bahwa seseorang diberi tugas oleh atasan atau pimpinan organisasi. Dengan adanya surat tugas, seseorang memiliki legitimasi atau kekuatan hukum untuk menjalankan aktivitas atas nama instansi atau perusahaan tersebut. Contoh, misalnya seorang karyawan yang ditugaskan menghadiri rapat koordinasi lintas instansi itu biasanya memerlukan surat tugas. Lalu untuk yang kedua ini ada memberikan kewenangan formal. Surat tugas juga memberikan wewenang kepada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Orang tersebut dapat mewakili organisasi
atau perusahaan dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Misal, pegawai yang mendapat surat tugas untuk melakukan inspeksi lapangan atau audit internal bisa mengakses data tertentu karena memiliki wewenang resmi yang tercantum dalam surat tugas. Lalu yang ketiga ada sebagai dasar administrasi dan arsip. Setiap penugasan yang dilakukan atas nama perusahaan atau organisasi harus terdata atau terdokumentasi. Surat tugas menjadi bagian dan administrasi resmi yang disimpan dalam arsip sebagai referensi di kemudian harinya. Arsip ini berguna untuk evaluasi kerja, audit, dan pertanggungjawaban administrasi. Contoh, ketika surat tugas perjalanan dinas disimpan sebagai dokumen pendukung laporan keuangan perusahaan. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, ada mempermudah proses koordinasi dan komunikasi. Ketika seseorang membawa surat tugas, akan lebih mudah bagi mereka menjalin komunikasi atau kerjasama dengan pihak lain, baik internal maupun eksternal perusahaan. Surat ini membantu menjelaskan posisi dan tugas seseorang kepada pihak lain tanpa penjelasan panjang lebar. Selanjutnya yang kelima ini adalah meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi. Dengan adanya surat tugas, proses penugasan menjadi lebih terstruktur, tertib, dan profesional. Organisasi menunjukkan bahwa segala penugasan dilakukan secara resmi dan prosedural, sesuai dengan sistem tata kelola administrasi yang baik. Lalu yang keenam ini ada sebagai alat pengendalian dan evaluasi. Surat tugas juga menjadi dasar evaluasi kinerja bagi selesai dilaksanakan. Penerima tugas biasanya diminta memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dari situ, pimpinan bisa menilai apakah tugas sudah dijalankan sesuai dengan perintah dalam surat tugas. Lalu yang terakhir ini yang ketujuh, memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaksana tugas. Bagi pihak yang menjalankan tugas, surat tugas adalah jaminan hukum bahwa mereka bertindak atas dasar perintah resmi dari organisasi atau perusahaan. Ini juga bisa memberi perlindungan hukum jika di kemudian hari ada masalah hukum atau administrasi dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu selanjutnya ini ada jenis-jenis tugas. Jenis-jenis surat tugas. Yang pertama, surat tugas perjalanan dinas. Surat ini digunakan untuk menugaskan karyawan melakukan perjalanan dinas baik keluar kota ataupun keluar negeri. Lalu yang kedua ada surat tugas kepanitiaan. Surat ini diberikan kepada karyawan yang ditunjuk sebagai panitia dalam suatu acara atau kegiatan tersebut. Lalu jenis yang ketiga adalah surat tugas pelatihan. Surat ini dikeluarkan untuk menugaskan karyawan mengikuti pelatihan atau disebut juga workshop. Yang keempat ada surat tugas penelitian. Surat ini diberikan kepada peneliti atau akademisi untuk melakukan penelitian tertentu. Yang kelima ada surat tugas pengawasan, digunakan untuk menugaskan seseorang melakukan pengawasan ataupun audit. Lalu yang keenam ada surat tugas perwakilan. Surat ini diberikan kepada karyawan yang ditugaskan mewakili organisasi dalam suatu acara atau pertemuan. Lalu selanjutnya ada surat tugas proyek. Surat ini dikeluarkan untuk menugaskan tim atau individu dalam suatu proyek khusus. Lalu yang kedelapan ada surat tugas pengajar atau instruktur. Surat ini diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai pengajar atau sebagai instruktur. Selanjutnya ada surat tugas magang. Surat ini digunakan untuk menugaskan mahasiswa atau peserta magang di suatu organisasi. Nah, yang terakhir ada surat tugas kedinasan. Surat ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk tugas-tugas insan tertentu. Setiap jenis surat tugas ini memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda meskipun struktur dasarnya tetap sama. Nah, pemilihan jenis surat tugas harus disesuaikan
disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks penugasan yang spesifik. Berikut ini ada contoh dari jenis surat tugas. Yang pertama ada surat tugas perjalanan dinas dari PT Cipta Karya Teknologi. Lalu contoh yang kedua dari surat tugas kepanitiaan dari SMK Bakti Nusantara. Lalu contoh yang ketiga ini ada surat tugas pelatihan dari Yayasan Pendidikan Panglima Batur Politeknik Muara Tewe. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu adalah langkah-langkah penyusunan dari surat tugas itu sendiri. Jadi yang pertama itu dalam menyusun surat tugas, yang pertama harus mengenali jenis atau kategori surat. Nah, jadi langkah pertama ini yang dilakukan adalah untuk mengenali terlebih dahulu jenis surat yang akan kita tulis. Apakah ini surat resmi atau surat yang sifatnya lebih santai. Contohnya jika kita membuat surat kepada kepala sekolah atau instansi tertentu, tentu ini termasuk surat resmi, jadi harus menggunakan format dan bahasa yang sesuai. Yang kedua yaitu menyusun bagian pembuka dan penutup dengan tepat. Surat tugas itu biasanya dibuka dengan salam yang lebih formal, jadi seperti dengan hormat dan ditutup dengan ucapan seperti hormat kami atau salam hormat. Jadi pemilihan pembuka dan penutup ini penting karena mencerminkan kesopanan dan profesionalisme. Jadi meskipun itu sederhana, bagian ini menunjukkan sikap kita terhadap penerima surat. Yang ketiga itu mengklarifikasi tujuan utama surat. Jadi setelah bagian pembuka langsung aja sampaikan tujuan utama dari surat tersebut. Jadi misalnya siapa yang ditugaskan, untuk kegiatan apa, kapan, dan di mana. Jadi hindari kalimat yang berbelit-belit agar informasi mudah diterima dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang keempat yaitu teliti dalam penggunaan bahasa. Nah, surat tugas ini sebaiknya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi pemilihan kata-kata yang sopan, tidak terlalu santai, tapi juga tidak terlalu kaku kalau yang semi formal. Jadi tujuannya adalah agar pesan kita itu bisa tersampaikan secara profesional, tapi tetap juga nyaman dibaca. Yang terakhir itu ada perhatikan jadi surat tugas ini yang Mas, baik umumnya tidak terlalu panjang, cukup ringkas, padat, dan juga jelas. Jadi sertakan hanya informasi yang penting dan relevan. Jadi surat yang terlalu panjang itu juga biasanya justru membuat penerima kehilangan fokus terhadap inti pesan yang ingin disampaikan. Boleh di next. Nah, ini adalah contoh surat tugas yang bahasa Indonesia yang sebelah kiri dan kanan dalam format bahasa Inggris. Boleh di next lagi. Oke, kesimpulannya jadi surat tugas itu lebih dari sekadar prosedur administratif. Memiliki konsekuensi hukum, operasional, dan manajemen yang signifikan. Memahami fungsi struktur dan prosedur pembuatan surat tugas akan membantu perusahaan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penugasan. Surat tugas tetap penting di era digital, meskipun format dan media penyampaiannya mungkin berubah. Surat tugas ini harus dibuat dengan teliti, dikomunikasikan dengan jelas, dan memenuhi prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi menggunakan surat tugas dengan lebih baik dalam organisasi masing-masing setelah membaca semua aspek-aspek yang dibahas dalam presentasi tadi, mulai dari definisi, fungsi, dan prosedur pembuatan serta contoh surat di alat yang efektif untuk manajemen jika digunakan dengan benar. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Nah, ini ada referensi yang kami gunakan. Mungkin untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand.
Oke, di layar saya ada Afinadia dan juga Naswa. Boleh on mic aja. Eh, Terima kasih Rifki. Sebelumnya suaranya kekecilan apa enggak ya? Maaf ya kalau berisik. Udah kok aman. Oh ini aja sih. Tadi kan kalau nggak salah di kesimpulan itu udah disebut kalau surat tugas itu masih relevan di era digital ini. Nah, terus sebenarnya menurut kalian eh, apa aja kelebihan dan kekurangan surat tugas di era digital ini? Misalkan surat tugasnya jadi udah digital gitu ya, udah nggak fisik lagi. Nah, mungkin itu aja. Apa dapat dimengerti, Rif? Oke, jelas. Terima kasih, Afina. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang lagi yang ingin bertanya. Mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, saya cukupkan. Atau mungkin nanti kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh di kolom chat aja. Jadi sementara kami diskusi terlebih dahulu, saya alihkan ke kelompok selanjutnya ya, kelompok 6. Terima kasih. Bapak, permisi Bapak, boleh saya ambil alih ya Pak, izin ambil alih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen.
Pengapus Pak Maulana serta Wida dan Pak Ferry yang berhalangan hadir, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil dari presentasi kami. Kelompok 6 sendiri yang dimana beranggotakan saya, Beatrice Prayogi, selaku moderator dan pemateri, dan ada rekan saya, ada Amelia Zalagan. Pembahasan untuk hari ini itu ada definisi surat perintah, ciri-ciri surat perintah, struktur surat perintah, jenis surat perintah, dan contoh surat perintah, dan kemudian akan disusul sama kesimpulan. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah definisi surat perintah. Surat perintah adalah sebuah dokumen penting yang diterbitkan oleh instansi dan bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Biasanya, surat ini sering digunakan ketika menjalankan kerjasama atau satu instansi dengan instansi lainnya, baik swasta maupun negeri. Maka dari itu, pembuatan surat perintah ini harus spesifik, jelas, dan mudah dimengerti oleh pekerja atau siapa saja yang membacanya. Boleh di next. Materi selanjutnya itu adalah fungsi dari surat perintah. Yang pertama itu memberikan instruksi resmi, memastikan tugas atau kewajiban dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai bukti tertulis, menjadi dokumen legal yang dapat dijadikan referensi atau bukti jika diperlukan. Yang ketiga, mempermudah koordinasi, menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas karena semua perintah tertulis dengan jelas. Boleh di next. Selanjutnya adalah manfaat surat perintah. Memberikan instruksi yang jelas, mengatur lingkup pekerjaan, serta menjadi bukti resmi Oke, baik, izin lanjutin dari pembahasan Amel, yang mana manfaat surat perintah, yang dimana itu memberikan instruksi yang jelas, terus kemudian bisa mengatur lingkup pekerjaannya, terus juga ada serta menjadikan sebuah bukti resmi, yang dimana penugasan tersebut. Selain itu juga ada surat perintah mempermudah koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, sekaligus yang dimana itu memberikan kepastian mengenai suatu tugas yang harus dilaksanakan. Dengan adanya dokumen ini atau surat perintah ini, suatu pekerjaan itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur. Oke, selanjutnya tujuan surat perintah. Yang pertama itu adalah menjalankan kebijakan atau keputusan, agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif. Yang kedua, menugaskan seseorang secara resmi, agar individu yang diberi tugas memahami tanggung jawabnya secara jelas. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya surat perintah, setiap tugas atau mandat memiliki dasar yang sah. Yang keempat, mendukung kinerja organisasi atau instansi, agar pekerjaan berjalan lebih tertib dan terstruktur dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada ciri-ciri surat perintah. Ciri-ciri surat perintah itu sama kayak surat dinas yang lainnya, yang dimana itu bersifat resmi, terus juga ada ditandatangani oleh pejabat berwenang, terus juga ada dilengkapi nomor dan tanggal, dan juga mengandung perintah yang jelas. Kita bahas satu-satu. Untuk bersifat resmi sendiri, itu surat perintah ini dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi atau perusahaan secara resmi, yang dimana artinya surat ini itu punya kekuatan hukum
dan bukan sekedar hanya instruksi lisan saja ataupun pesan biasa lainnya. Dan biasanya itu terdapat ada kop surat dan juga stempel dan format yang baku. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu ada ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Di surat perintah ini itu harus ditandatangani oleh orang yang punya wewenang untuk memberikan perintah tersebut, misalnya pimpinan ataupun pimpinan perusahaan ataupun kepala instansi ataupun atasan langsung ataupun bisa kepala bagian ataupun yang lain-lainnya yang kalaupun nggak ada tanda tangan yang sah, surat itu pun tidak punya kekuatan hukum dan bisa dianggap tidak valid untuk mendapatkan surat perintah tersebut. Dan selanjutnya itu yang ketiga itu ada mengandung perintah yang jelas, yang dimana isinya itu tidak boleh ambigu atau membingungkan. Harus langsung menyebutkan siapa saja yang diperintahkan dan apa yang ditugaskannya, terus juga kapan dilaksanakannya dan juga bagaimana mekanisme suatu pelaksanaannya. Tujuannya ini biar menerima surat nggak salah paham dan bisa langsung menjalankan tugasnya. Dan terakhir itu dilengkapi dengan nomor dan tanggal. Yang mana nomor surat ini tuh berguna buat pencatatan administrasi sendiri yang bisa biar gampang dilacak ataupun dibutuhkan lagi di kemudian hari. Nah, tanggal pun juga sama, penting buat menunjukkan kapan surat itu diterbitkan dan juga berlakunya supaya nggak ada kebingungan dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis surat perintah ini, yang pertama itu ada surat perintah tugas, yang dimana surat perintah tugas ini dikeluarkan oleh pimpinan atau instansi yang menugaskan seseorang ataupun kelompok dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. Nah, ciri-ciri surat perintah tugas seperti ini tuh kayak menjelaskan tugas yang harus dijelaskan, contoh penggunaannya itu seperti surat perintah tugas untuk mengikuti pelatihan, terus juga mengaudit keuangan, terus juga ada melakukan investigasi. Yang kedua ini ada surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, yang dimana surat ini tuh diberikan kepada para pegawai ataupun pejabat yang ditugaskan untuk melakukan suatu perjalanan dinas, baik itu keluar kota ataupun keluar negeri, dalam rangka kepentingan institusi atau perusahaan. Nah, dari ciri-ciri surat perintah SPPD sendiri ini adalah menyebutkan tujuan perjalanan dan alasan dinasnya. Contohnya itu menugaskan seorang pegawai untuk menghadiri konferensi nasional dan memberikan tugas kepadanya untuk melakukan survei lapangan di daerah tertentu. Dan next itu ada surat perintah kerja yang dimana ini diberikan kepada pihak tertentu kayak kontraktor vendor sebagai perintah untuk mengerjakan proyek atau pekerjaan tertentu. Dari ciri-ciri surat perintah kerja ini tuh mencantumkan batas waktu pengerjaannya, terus juga selain itu menyebutkan ketentuan pembayaran atau kontrak kerjanya. Dan dari surat perintah kerja ini contohnya itu kayak pemberian kontrak kepada perusahaan konstruksi untuk pembangunan gedung dan instruksi kepada vendor untuk melakukan pemeliharaan peralatan kantor. Nah, selanjutnya itu struktur surat perintah. Sebenarnya untuk struktur surat perintah sama kayak halnya seperti surat dinas yang lainnya. Hanya saja ada yang membedakan di sini adalah konsideran. Nah, konsideran itu. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada contohnya untuk struktur suratnya. Di sini surat ada judul surat. Ini ada kepala surat paling atas, terus di bawah kepala surat itu ada judul surat dan nomor surat. Biasanya judul surat dan nomor surat ini berada di tengah, dan di sini tuh ada menimbang dan seterusnya. Terus juga di sini ada dasar poin 1, poin 2, terus memberikan perintah atau memerintahkan. Nah, sini poin yang dimana sangat penting ada memberikan perintah atau memerintahkan, terus juga ada kepada namanya siapa, terus pangkat jabatannya apa, untuk apa, terus juga yang selanjutnya itu ada penutup. Nah, penutup ini yang dimana perintah ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan penuh dan tanggung jawab. Dan biasanya yang membedakan di surat perintah sendiri itu di sini dikeluarkan pada tanggal, jadi dikeluarkan di mana dan pada tanggal di mana.
Itu. Dan terus juga ada tanda tangan capnya, tanda tangan cap datanya, sama pemberi perintahnya, sama jabatannya. Dan terakhir itu seperti biasa ada tembusannya. Ini pun juga sama contohnya. Ini untuk format surat di suatu lembaga kementerian. Ada surat perintah kerja yang dimana bertanda tangan di bawah ini. Hampir sama kayak sebelumnya, mungkin yang membedakan di sini ada pihak satu sama pihak kedua saja. Ini contoh surat, ini untuk contoh surat perintah, ada yang dari lembaga, terus perusahaan, pemerintah. Kalaupun tidak bisa dilihat, bisa di zoom sedikit aja di layar handphone dan laptopnya. Mungkin untuk contoh surat ini tidak ada tanda tangannya, mungkin. Tapi untuk kalau untuk di surat perintah aslinya itu harus ada tanda tangan sama cap basah dari suatu perusahaan atau lembaganya. Seperti itu. Kesimpulannya dari materi hari ini, surat perintah adalah suatu dokumen resmi yang dimana berfungsi untuk memberikan instruksi kerja secara jelas dan terstruktur. Nah, di dokumen ini ataupun di surat perintah ini memiliki berbagai fungsi seperti kayak petunjuk resminya, terus juga ada bukti tertulisnya, terus alat menjaga disiplinnya, serta sarana koordinasi kerja satu sama lainnya. Nah, di dalam dunia kerja ataupun di dalam dunia lembaga atau pemerintahan, itu surat perintah itu memastikan pelaksanakan tugas itu sesuai dengan prosedur hukum dan mencegah kesalahpahaman dan memberikan legalitas. Nah, surat perintah ini terbagi menjadi beberapa jenis seperti kayak surat perintah tugas, SPPD, dan surat perintah kerja dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan instansi atau lembaganya masing-masing. Supaya efektif, nah surat ini tuh harus memenuhi elemen penting seperti kayak surat, nomor surat, isi perintah, dan tanda tangan pejabat berwenang sehingga mendukung efektivitas dan akuntabilitas dalam organisasi. Ini referensi kami dalam mengerjakan PPT ini. Mungkin sekian dari pemaparan materi kali hari ini. Apabila ada yang bertanya, boleh raise hand, ataupun tidak bisa bertanya, bisa di kolom. Oke, baik, di layar saya sudah ada Afina dia sama dengan Naswa Akila, boleh dipersilakan. Saya izin bertanya. Kan sebelumnya tadi kelompok 5 menjelaskan mengenai surat tugas. Terus yang sekarang kan mengenai surat perintah. Nah, menurut kelompok kalian, apakah ada perbedaan utama antara kedua surat tersebut? Oke, baik, Mega, untuk pertanyaannya kita simpan dulu, kita tampung dulu. Apakah teman-teman yang lainnya masih ada yang ingin bertanya?
Baik, jika pun tidak ada lagi untuk bertanya, eh, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari Mega dan dilanjutkan dari kelompok sebelumnya untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin ambil alih. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Vina. Jadi itu pertanyaannya, apa saja kelebihan dan kekurangan surat tugas di era yang sudah digital ini? Nah, jadi kelebihannya itu surat tugas yang sudah digital ini memberikan efisiensi yang tinggi dalam hal waktu dan juga biaya. Dan proses pembuatan, pengiriman, hingga juga pengarsifannya itu menjadi lebih cepat dan praktis tanpa perlu mencetak dokumen secara fisik. Hal ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, surat tugas yang digital ini juga lebih mudah untuk dilacak dan verifikasi melalui sistem manajemen dokumen elektronik yang bisa meningkatkan akurasi serta transparansi dalam proses penugasan. Dan untuk kekurangannya itu dalam tantangan utamanya terletak pada aspek keamanan data. Surat tugas yang digital ini rentan terhadap kebocoran informasi, pemalsuan, atau akses yang tidak sah jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Samping itu, tidak semua instansi atau individu terbiasa dengan sistem yang digital ini, sehingga bisa terjadi resistensi atau kesulitan dalam penggunaannya. Nah, secara keseluruhan, meski digitalisasi membawa banyak manfaat dalam pengelolaan surat tugas, penting juga untuk tetap mengantisipasi resiko dan memastikan kesiapan sistem serta sumber daya manusia dalam mendukung surat yang digital ini. Untuk jawabannya apakah sudah dijawab, Dina? Sudah cukup terjawab, Trevino. Terima kasih banyak. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya balikan lagi kepada kelompok kenal. Oke, izin dari kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari Mega yang di mana pertanyaannya itu adalah dari kedua surat tersebut yakni surat tugas dan perintah. Menurut kelompok kalian itu apa sih perbedaan utamanya yang membedakan keduanya? Nah, izin dijawab dari kelompok kami sendiri. eh, Sebenarnya itu eh, dari surat perintah sama surat tugas itu punya perbedaan dari tujuan dan isinya, terus juga kekuasaan sama wewenang apa wewenang penerbitnya, terus juga kayak sifat dan nada bahasanya. Untuk tujuan dan isinya itu, kalau di surat tugas sendiri ini untuk memberikan tugas tertentu kepada seseorang ataupun sekelompok orang untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kalau di surat perintah sendiri ini lebih bersifat instruksional atau komando atau arahan tertentu yang biasanya itu dikeluarkan oleh
atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat langsung, penting, dan mendesak. Dan untuk yang keduanya yaitu untuk di bagian kekuasaan dan wewenang penerbitnya di surat tugas sendiri ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan saja. Tetapi sedangkan surat perintah ini dikeluarkan oleh atasan yang memiliki otoritas langsung atas bawahannya dan biasanya itu tidak bisa ditolak untuk keduanya. Dan yang ketiga itu adalah sifat dan nada bahasanya. Kalau di surat tugas sendiri, ini bahasanya itu digunakan lebih formal administratif, dan netral. Sedangkan kalau surat perintah ini lebih tegas dan instruktif dikarenakan berisi perintah yang wajib dilaksanakan. Nah, jadi perbedaan utama dari kedua surat ini yakni pada sifatnya untuk surat tugas ini bersifat penugasan administratif, sedangkan untuk surat perintah ini bersifat lebih instruksi lagi atau lebih komando, lebih arahan lagi langsung dari atasan yang wajib dilaksanakan ke penerima. Mungkin itu jawabannya, Mega. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih. Terima kasih kembali, Mega. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Maulana. Terima kasih. Oke, cek. Maaf teman-teman, saya habis cek ruangan. Sudah selesaikah diskusinya? Untuk tanya jawabnya udah selesai ya? Iya, Bapak, untuk kelompok 6 sama 5 sudah selesai. Oke. Teman-teman, saya izin ya karena ada problem di atas di ruangan, saya nambahkan sedikit aja ya. Nanti untuk sisa waktu teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan tugas. Saya mengingatkan saja, seingat saya begitu ya. Kemarin saya untuk hari ini tugasnya satu aja begitu ya. Silahkan lihat yang presensinya ganjil, absensinya ganjil, presensinya ganjil. Teman-teman mengerjakan surat tugas yang presensinya genap, membuat surat perintah begitu ya. Kemudian mumpung saya ingat untuk UAS-nya karena minggu depan itu saya ada kegiatan lain, nanti UTS-nya nanti asinkron saja untuk bentuk penugasannya nanti akan saya sampaikan. Untuk deadline-nya mungkin kalau biasa tugasnya itu 1 minggu gitu ya, tetapi kalau UTS mungkin ya 1 atau 2 hari gitu ya untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian setelah UTS nanti teman-teman dengan, saya lupa kalau kelas ini dengan Pak Ferry atau Bu Wida ya, artinya setelah UTS nanti berganti untuk dosennya. Jadi nanti dengan Bu Wida atau dengan Pak Ferry. Sedikit mungkin itu teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Saya ingin menambahkan sedikit saja berkaitan dengan surat tugas dan juga surat perintah. Tadi sekilas teman-teman sudah disampaikan oleh kelompok ya beberapa jenis dari surat tugas, kemudian beberapa jenis juga terkait dengan surat perintah. Sekali lagi pada dasarnya kalau untuk surat tugas dan surat perintah itu pada dasarnya adalah surat yang diberikan atau surat yang dibuat oleh pimpinan untuk menyampaikan kebijakan atau tindakan apa yang perlu dilakukan oleh pegawai atau bawahan terkait dengan keterkaitan gitu ya surat tugas dan surat perintah. Kemudian secara keterkaitan juga kedua surat ini sama-sama dikeluarkan oleh atasan kepada bawahan yang sifatnya itu formal. Kemudian tadi disampaikan menggunakan bahasa yang baku gitu ya, tetapi juga diperkenankan misalnya semi formal begitu, tetapi harus detail begitu, harus tegas di dalam memberikan tugas ataupun perintahnya. Jadi pada intinya keduanya juga bersifat administratif, bisa menjadi bukti administratif yang penting gitu ya dalam proses
kerja baik itu di perusahaan ataupun di instansi pemerintahan. Kemudian teman-teman terkait dengan perbedaan utama begitu ya. Kalau surat penugasan itu tentunya mungkin sifatnya dia lebih fleksibel daripada surat perintah. Kalau surat perintah dia sifatnya lebih instruktif gitu, lebih mengikat. Artinya harus dilaksanakan. Kemudian kalau didetailkan gitu ya, kalau surat tugas itu fleksibel, kemudian surat perintah itu mengikat, artinya ketika kita ingin membuat surat tugas, maka tugasnya itu bisa jadi dia tidak terlalu mendesak begitu, atau ya operasional gitu. Bisa jadi kegiatannya itu juga bisa bersifat insidentil, kemudian delegatif, misalnya untuk menghadiri rapat dan seterusnya. Kemudian em, kalau surat perintah pasti dia sifatnya adalah instruktif, artinya perintah langsung, kemudian tegas, kemudian dari pimpinan dan juga bawahan. Mungkin sedikit yang membedakan adalah ketika di surat tugas itu tidak perlu adanya konsideran. Sementara di surat perintah biasanya itu ada konsideran atau dasar hukum dan juga pertimbangan-pertimbangan apa sehingga diperlukan pembuatan surat perintah. Tentunya juga kata kunci ya, selalu kata kunci itu yang membedakan bahwa kalau surat tugas biasanya selain dari judulnya itu surat tugas biasanya ada tambahan kata-kata menugaskan gitu. Tetapi kalau surat perintah biasanya selain tadi ya suratnya itu judulnya adalah surat perintah, biasanya adalah memerintahkan atau menginstruksikan dan seterusnya. Sekali lagi, yaitu ada sedikit perbedaan mendasar antara surat tugas dan surat perintah yang sebenarnya pada dasarnya itu untuk secara fungsi sama, tetapi untuk peruntukannya sedikit agak berbeda begitu. Kemudian juga dari sisi sifat juga tentunya agak berbeda, yang tadinya mungkin tidak terlalu mendesak, kemudian kalau surat perintah itu dia sifatnya tegas begitu. Mungkin itu teman-teman sedikit tambahan dari saya terkait dengan materi hari ini. Nanti mungkin materi dari saya akan saya share ke PC seperti biasa. Untuk sisa waktu teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin itu, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait dengan pertemuan hari ini atau UTS minggu depan? Silakan, Afina atau Naswa, silakan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya ini sih Pak. Udah gitu nih, Kak. Buat pertemuan ini berarti dua pertemuan yang jadi 6 dan 7 atau hanya pertemuan 6 ya Pak? 6 Oh, dan 6 dan 7. 7. Berarti di tanggal yang sama atau bagaimana? Ya dibuat tanggal berbeda juga nggak apa-apa di lembar presensinya. Oh gitu, baik Pak. Terus mengenai teknis UTS-nya bagaimana? Oke, untuk teknis UTS pasti nanti case study ya, artinya nanti ada teks case-nya, kemudian teman-teman diminta buat surat. Kemudian jenis suratnya apa nanti menyesuaikan. Yang pasti mulai dari materi pertama sampai hari ini gitu. Tapi salah satu, enggak semua. Salah satu atau salah dua begitu. Nanti akan disampaikan untuk case-nya. Baik, Bapak. Cukup Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkannya. Sekali lagi untuk teknis UTS, nanti sifatnya pasti case study gitu ya. Teman-teman akan diberikan kasus gitu ya untuk membuat surat gitu ya. Kasusnya seperti apa, kemudian pasti teman-teman nanti diminta untuk membuat satu jenis surat. Nanti case-nya seperti apa, nanti ketika waktunya akan saya share gitu ya. Mungkin hari Rabu depan saya share, kemudian waktu pengerjaannya 1 sampai 2 hari begitu. Kemudian untuk teknis pengerjaannya hampir sama dengan teman-teman mengerjakan tugas seperti biasa begitu. Mungkin itu teman-teman
perkuliahan hari ini sekali lagi saya mohon maaf karena tidak sampai penuh. Untuk materi dari saya akan saya share ke PJ begitu. Karena tadi kita mulai tidak dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.